Tiba-tiba Persib Bandung punya peluang besar untuk merekrut pemain bintang dunia. Ini cara untuk Persib bisa mendapatkan pemain bintang dunia tersebut. Halo sahabat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi sekarang situasinya semua klub lagi disibukkan sama kegiatan transfer pemain. Dan situasinya sekarang ada salah satu pemain terkenal dunia yang baru aja bikin gebrakan di bursa transfer sekarang. Karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pemain tersebut milih jalan transfer yang dirasa agak aneh dan kurang ideal bagi sebagian besar orang, khususnya fans sepak bola yang ada di dunia. Gak sedikit juga dari mereka yang merasa kecewa sama keputusan tersebut. Tapi uniknya, di balik langkah transfer yang dipilih oleh pemain kelas dunia ini, ternyata secara gak langsung itu berdampak kepada klub Liga Indonesia, khususnya Persib Bandung. Dampak dari segi apa? Yaitu dampak dari segi peluang untuk Persib nantinya merekrut pemain terkenal dunia tersebut. Wow. Maka pertanyaannya sekarang, siapa pemain terkenal dunia yang dimaksud? Kenapa bisa tiba-tiba Persib punya peluang besar untuk merekrutnya? Dan apakah ini merupakan hal yang bisa terjadi? Semua bakal kita bahas di sini karena ini jadi informasi yang penting dan menarik. Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir biar kalian semua bisa paham, bisa tahu gimana sih beritanya. Jadi, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, seperti biasa kita pahami situasinya terlebih dahulu. Jadi Persib Bandung memang terkenal sebagai salah satu klub Indonesia yang cukup royal dalam hal transfer pemain. Kita semua tahu mereka sering banget ngerekrut pemain bintang berkualitas. Kayak di musim kemarin, mereka secara mengejutkan bisa mendatangkan Layvin Kurzawa. Walaupun secara performa memang gak terlalu maksimal karena dia lebih banyak cederanya daripada main. Tapi it's okay, kehadirannya tetap memberikan dampak yang signifikan buat Persib baik di dalam maupun di luar lapangan. Terus kalau mau bicara pemain lain yang dampak di lapangannya besar, ada Federico Barba. Bisa dibilang perekrutan Barba ini udah kayak harta karun buat Persib. Pasti gak gampang buat Persib mengulang untuk merekrut pemain yang seberkualitas Barba. Karena nyatanya Barba ini merupakan pemain yang masih sangat bisa bersaing di sepak bola Italia. Bahkan pasca keluar dari Persib, sekarang dia bisa langsung gabung ke salah satu klub terkenal Italia, yaitu Palermo. Itu menandakan bahwa Barba ini merupakan pemain yang sangat berkualitas dan Persib mampu untuk merekrut pemain berkualitas tersebut. Jadi kalau memang kedepannya ada banyak pemain bintang dunia yang gabung ke Persib, rasanya itu udah jadi hal yang gak terlalu aneh. Karena transfer tersebut udah lumrah dilakukan sama Persib Bandung. Dan Persib juga melakukan hal tersebut semata-mata memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas yang mereka miliki. Sehingga dengan banyaknya pemain berkualitas yang datang, tentu harapan terbesarnya adalah kualitas Persib juga bisa makin meningkat. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari POV pemain, transfer yang mereka lakukan pada dasarnya memang bisa dikategorikan ke beberapa tujuan. Dalam artian, ada transfer yang memang kepentingannya adalah untuk karir, yang mungkin pemain tersebut sebenarnya nggak mendapat gaji yang terlalu besar, atau bisa dikatakan normal, tapi secara karir cukup menjanjikan karena dia bisa main di klub terkenal, klub papan atas, level tinggi, atau bisa juga punya peluang besar untuk dilirik sama klub yang levelnya lebih tinggi. Selain untuk karir, ada juga transfer yang tujuannya adalah untuk cari uang semata. Dalam artian, dari segi karir mungkin kurang ideal karena dia main di level kompetisi yang lebih rendah, bukan di klub besar atau terkenal dunia. Tapi dari segi pendapatan, dia bisa mendapatkan gaji yang nominalnya jauh lebih tinggi. Dan uniknya, situasi tersebut sekarang terjadi ke salah satu pemain bintang dunia asal Belanda yang punya keturunan Indonesia, yaitu Tijani Reinders. Nah, ini yang bakal jadi fokus bahasan kita sekarang. Jadi baru-baru ini, dilansir dari Fabrizio Romano, Tijani Reinders ternyata udah mencapai kesepakatan untuk dia yang sekarang membela klub raksasa dunia Manchester City pindah ke Liga Arab Saudi, tepatnya untuk membela klub yang bernama Al-Qadsiya.
Tentu ini jadi transfer yang sangat mengejutkan publik sepak bola dunia, mengingat Tijani Reinders ini merupakan pemain yang berkualitas, walaupun dia di Man City gak jadi andalan utama, tapi dia masih punya kualitas yang sangat layak untuk tetap berkarir di sepak bola level tinggi Eropa. Bahkan usianya juga masih 28 tahun, masih usia prime-nya buat seorang pemain sepak bola. Tapi sekarang dia malah memilih untuk menerima tawaran dari klub Arab Saudi. Alasan utama kenapa Tijani Reinders milih buat pindah ke Liga Arab Saudi tentu gak lain dan gak bukan adalah fulus alias uang. Karena luar biasa pak uangnya. Untuk nilai transfernya aja mencapai angka 61 juta euro atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Dan menurut laporan dari The Telegraph, Tijani diperkirakan bakal mendapatkan gaji bersih minimal 20 juta euro atau sekitar 411 miliar rupiah per tahun. Gila nggak tuh? Dan dia bakal dapat itu selama 5 musim, artinya total dia bakal mendapatkan dana sebesar 100 juta euro. Bisa dibilang Tijani ini mendadak jadi orang yang kaya banget. Dan nominal itu nyatanya memang berbanding jauh kalau dibandingkan sama gajinya di Manchester City yang cuma sekitar 7,7 juta euro per tahunnya. Artinya Tijani sekarang bisa mendapatkan sekitar 3 kali lipat dari penghasilan sebelumnya di Manchester City. Walaupun sebenarnya Tijani juga dapat banyak tawaran dari klub Eropa lain, ada dari Juventus, Atletico Madrid, Nottingham Forest, bahkan Galatasaray, tapi nominal transfer yang ditawarkan sama Al-Qadsiya itu gak bisa disamai sama 4 klub lainnya. Dan ketika tawarannya memang uang, itu memang cukup sulit juga buat ditolak. Maka keputusan Tijani Reinders tentunya jadi keputusan yang sangat mengecewakan bagi semua fans bola yang ada di dunia. Termasuk gua sendiri, karena kita udah gak bisa ngelihat aksi Tijani Reinders di level tinggi sepak bola dunia. Apalagi kontrak Tijani di Al-Qadsiya itu berdurasi sekitar 5 tahun, maka situasi itu bikin kecil kemungkinan untuk nantinya Tijani Reinders bisa balik lagi ke kompetisi level tinggi Eropa. Cuma, di sisi lain, transfer ini ternyata menyimpan kabar baik khususnya untuk kita fans sepak bola Indonesia. Kabar baik apa? Jadi dengan bergabungnya Tijani Reinders ke Liga Arab Saudi, otomatis secara gak langsung itu memperkecil peluang untuk dia balik lagi ke Eropa kan. Apalagi kontraknya 5 tahun, berarti dia di sana setidaknya sampai usia 33 tahun. Dan situasi tersebut pasti udah bikin Tijani kemungkinan gak punya minat yang tinggi buat balik ke kompetisi level tinggi. Karena mau apa lagi yang dia kejar, uang dia udah punya banyak. Ambisi juga kayaknya pasti udah menurun. Maka di sisa karirnya nanti, pasti Tijani gak bakal banyak ngejar sesuatu. Maka inilah yang bikin klub Indonesia, khususnya Persib Bandung diuntungkan. Karena situasinya sekarang, Tijani jadi semakin dekat atau realistis untuk nantinya bisa gabung ke Liga Indonesia, khususnya Persib Bandung. Apalagi Liga Indonesia ini jadi salah satu destinasi yang udah di-mention langsung sama Tijani karena dia pernah bilang di sebuah wawancara, katanya dia punya keinginan untuk suatu saat nanti, sekitar 1 atau 2 musim, bisa main bareng adiknya Eliano Reinders, satu klub di Indonesia. Dan karena Eliano sekarang ada di Persib Bandung, otomatis gak lain dan gak bukan, klub yang punya peluang besar untuk mewujudkan keinginan dari Tijani adalah Persib Bandung. Walaupun kita belum tahu ya kapan waktunya untuk hal itu bisa terwujud, tapi dengan situasi yang ada sekarang, kemungkinannya memang besar untuk apa yang Tijani bilang itu bisa terwujud. Cuma yang paling realistisnya mungkin Persib harus nunggu kontrak Tijani habis dulu di Al-Qadsiya, karena kalau Persib mau nebus sisa kontraknya, kayaknya kurang memungkinkan. Karena pasti Persib harus merogoh kocek yang sangat dalam. Logikanya klub sekelas Juventus, Atletico, atau Nottingham Forest aja uangnya masih kalah, maka agak sulit juga buat Persib karena nominal yang harus dikeluarkan pasti sangat gak masuk akal. Tapi kemungkinannya memang sangat besar untuk bisa terjadi. Apalagi sekarang Tijani bakalan adaptasi main di sepak bola Asia, dia juga bakal main di AFC Champions League Elite, maka dengan adaptasinya di Asia, itu pasti makin memudahkan buat dia nantinya menjelajah sepak bola Asia lainnya. Selain itu, faktor kehadiran Eliano di Persib pasti bakal jadi magnet besar juga buat Tijani. Kuncinya sekarang paling Persib harus bisa ngasih kontrak yang panjang buat Eliano. Kalau nggak salah, kontraknya itu bakalan habis di musim depan.
dan dengan kualitas yang dimiliki Eliano, apalagi dengan dia yang berstatus sebagai pemain lokal, gua rasa gak ada salahnya buat Persib ngasih tawaran kontrak jangka panjang untuk Eliano. Karena kapan lagi Persib bisa dapetin pemain lokal seberkualitas Eliano? Ya harapannya sih nanti Eliano masih ada di Persib ya. Dia juga mainnya bisa terus konsisten supaya nanti kita bisa ngelihat fenomena unik dari Reinders Brothers. Keinginan Tijani untuk nantinya dia bermain satu klub bersama Eliano Reinders. Tapi sebelum situasi tersebut terwujud, sebenarnya Persib juga bisa mengusahakan untuk mewujudkan situasi unik lainnya. Untuk supaya Tijani dan Eliano ini bertemu di lapangan yang sama. Itu pasti menarik banget. Kuncinya berarti Persib harus bisa jadi juara ACL tuh. Supaya di musim depan mereka bisa masuk ke babak playoff ACL Elite. Dengan begitu, kemungkinan untuk Tijani dan Eliano ketemu itu semakin besar. Walaupun gak mudah juga, karena biasanya tim Barat dan Timur itu bisa ketemu pas perempat final. Tapi semoga situasi tersebut bisa terjadi. Kalau Tuhan udah berkehendak, gak ada yang gak mungkin. Lamine Yamal yang dulunya dimandiin Messi aja bisa ketemu di final Piala Dunia. Maka Tijani dan Eliano juga harusnya punya probabilitas yang lebih besar untuk bisa bertemu di lapangan yang sama. Jadi itu penjelasan terkait dampak yang Persib dapatkan dari transfer Tijani Reinders ke Liga Arab Saudi. Menurut kalian kalau 5 tahun lagi Tijani gabung ke Persib, cocok gak nih? Atau mending sekalian lebih cepat aja? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!